Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar bahwa guru itu menjadi menjadi core, pusat daripada proses pendidikan itu gitu. Ya, Anda bayangkan kita ini kalau tidak ada guru mau jadi apa kita ini? Kalau kita berpikir hanya untuk hanya untuk kesempatan, menggunakan kesempatan dan kemudian memanfaatkan fasilitas untuk hidup yang lebih baik, memang enak tinggal di luar negeri memang. Tapi penting juga negara ini memberikan menyediakan tempat ketika orang-orang yang kuliah di luar negeri atau yang di dalam negeri yang mempunyai kemampuan yang expertise yang baik, itu harus ada tempatnya untuk mereka mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Ya, di Komisi 10 sekarang hal yang menjadi trending topik dan sudah dan sedang kami lakukan adalah ya memperjuangkan soal guru-guru honor gitu. Karena ketika tahun 2019 periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi ini, kita salah satu program utama dari pemerintahan Pak Jokowi adalah pembangunan sumber daya manusia. Tidak ada pembangunan sumber daya manusia kalau pendidikan itu tidak maju gitu. Nah, ketika bicara soal pendidikan, ada 3 komponen penting di dalam bidang pendidikan. Tidak mungkin ada pendidikan kalau tidak ada siswanya, tidak ada peserta didiknya. Tidak mungkin ada pendidikan kalau tidak ada guru. Tidak mungkin ada pendidikan kalau tidak ada metode yang digunakan, yaitu ya di situ kita mengenal kurikulum yang sekarang menjadi kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian juga infrastruktur yang mendukung pendidikan. Jadi 3 komponen itu plus infrastruktur yang mendukung pendidikan. Nah, tapi satu poin penting ketika bicara, ya Pak Menteri bicara tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menjadi metode di dalam proses pendidikan kita, kami ketika itu menginginkan di 2019-2020 awal sebelum pandemi waktu itu, kita mengingatkan bahwa pentingnya memperhatikan guru ini, karena kita punya data dan menjadi banyak masukan-masukan dari masyarakat soal guru-guru yang statusnya honorer. Dan sehingga di situ kami di Komisi 10 kami bicara tentang perlunya meningkatkan status guru-guru honorer ini menjadi ya guru-guru yang mempunyai status yang mapan, yang memberikan kepastian di dalam profesi mereka gitu. Nah, kemudian lahirlah ide untuk ya guru menjadikan mereka ASN yang kemudian disebut ASN P3K. Dan proses itu cukup lama kami berdialog, berdiskusi, berdebat di Komisi 10 dengan mitra kerja pemerintah, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbudristek, juga Kementerian Dalam Negeri, karena berkaitan dengan guru-guru ini, mereka adalah ya pegawai negeri yang ada di daerah, kemudian juga Kementerian Keuangan, BAKN, kemudian juga PAN-RB, sehingga kemudian sampai sekarang dari target 1 juta formasi guru yang disiapkan itu sudah hampir 700 ribuan, 600 ribu sekian, hampir 700 ribu guru-guru yang sudah di ASN-kan, sudah melalui proses seleksi dan menjadi ASN, dan mereka adalah ASN P3K. Termasuk di dapil saya juga banyak guru-guru yang sekarang sudah ASN P3K yang dari segi ya status lebih memberikan kepastian buat mereka untuk menjalankan profesi gurunya. Kemudian juga hal yang penting lain adalah bagaimana meningkatkan lama belajar siswa.
Karena kita tahu Indonesia ini sampai sekarang saya juga kaget ketika kita masuk pertama di Komisi 10, kita bicara pembangunan sumber daya manusia. Tapi bagaimana pembangunan sumber daya manusia ini bisa dengan kualitas sumber daya manusia yang baik bisa tercapai kalau lama belajar siswa itu sangat rendah gitu. Ya mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi laporan terakhir kemarin misalnya setelah sekian lama perjalanan di Republik ini, lama belajar manusia Indonesia rata-rata itu 8,7 tahun gitu. Jadi artinya apa? Rata-rata tingkat pendidikan di kita itu tidak lulus atau belum lulus SMP. SMP kan 8,9. Jadi bagaimana kita bicara soal kualitas sumber daya manusia gitu? Kalau ya lama belajar kita tuh 8,69 tahun gitu. Nah ini kan apa ya, masih sangat terendah gitu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu. Termasuk negara-negara di tetangga kita di ASEAN ini gitu. Sehingga dan lama belajar yang rendah ini ada kaitan tentu dengan putus sekolah gitu. Dan faktor putus sekolah yang paling besar penyebab putus sekolah itu adalah ya pembiayaan pendidikan gitu. Nah oleh karena itu ya kami selalu mendorong supaya tetap ada bantuan-bantuan untuk siswa dalam bentuk ya beasiswa gitu. Kita sudah punya dana BOS untuk bantuan untuk sekolah yang dihitung per kepala siswa, sehingga memberikan kemudahan pada sekolah untuk menjalankan tugas-tugas. Tapi juga masih banyak siswa-siswa yang karena hal-hal sederhana mereka putus sekolah. Ya soal seragam sekolah lah, soal ya tas sekolah atau soal sepatu sekolah, yang kemudian menjadi hal yang menyebabkan mereka putus sekolah. Nah, disitulah bantuan seperti sekarang yang kita kenal dengan PIP, Program Indonesia Pintar, ini kami dorong supaya tetap dilaksanakan, sehingga dengan demikian ini kepada siswa-siswa yang benar-benar membutuhkan dengan tingkat ekonomi orang tuanya yang rendah, supaya ini tetap disalurkan dan tiap tahun kalau bisa lebih ditingkatkan. Sekarang kalau misalnya kita lama belajar itu 8,69 tahun, artinya kita perlu meningkatkan ya anak-anak SMA lah gitu, SMP, SMA, sehingga dengan demikian mereka bisa mencapai target lama belajar 12 tahun gitu. Kita harapkan ya 3-4 tahun ke depan kita bisa mencapai lama belajar 12 tahun. Dengan demikian ya rata-rata orang Indonesia itu lulus sekolah menengah atas gitu. Nah, karena itu penting gitu. Dengan demikian kita bisa ya mengakselerasi kemajuan pembangunan di Indonesia. Karena tidak mungkin ada kemajuan pembangunan kalau manusianya tidak maju. Kita bisa punya sumber daya alam yang hebat, luar biasa, tapi kalau ya manusianya tidak maju dan berkembang, ya kita akan dieksploitasi oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Ya karena gini, kalau kita lihat perintah dari Undang-Undang Dasar kita bahwa negara melalui APBN itu wajib menyediakan 20% dari APBN kita itu untuk bidang pendidikan. Nah kalau itu dilaksanakan secara tiap tahun memang kita mengalokasikan, pemerintah bersama DPR mengalokasikan itu 20% untuk bidang pendidikan, tapi itu menyebar di dalam fungsi pendidikan dari berbagai macam kementerian dan lembaga gitu. Kalau itu bisa diatur, benar-benar diefektifkan, seharusnya kan, dan kita sadari bahwa pentingnya guru itu di dalam menjalankan tugasnya. Saya yakin bukan hal yang tidak mungkin. Ya, saya tidak berani mengatakan bahwa 30 juta, tapi dengan gaji yang cukup, dengan pendapatan yang cukup untuk menjalankan tugasnya itu mestinya bisa gitu. Dalam arti ya untuk guru dan untuk proses belajar di bidang pendidikan.
yang ya pada akhirnya itu akan mengakselerasi mempercepat kemajuan peningkatan sumber daya manusia itu. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar bahwa guru itu menjadi menjadi core pusat daripada proses pendidikan itu gitu. Ya, Anda bayangkan kita ini kalau tidak ada guru mau jadi apa kita ini? Ya kan Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang setelah bom Hiroshima Nagasaki itu dia mencari yang pertama ketika di dalam pidatonya pertanyaan pertama yang dia ajukan, kita masih punya berapa orang guru untuk kemudian kembali membangkitkan bangsa Jepang itu gitu. Ya bukan soal berapa banyak gandum dan beras yang masih kita punya, tapi guru, berapa banyak guru. Karena itulah pentingnya guru, karena guru itulah yang kemudian menjadi lentera untuk kehidupan kita sebagai manusia, kemudian menjadi bangsa yang maju ini. Ya, saya juga pernah kuliah di luar negeri dan lama saya kuliah S2 dan S3 gitu. Kalau kita berpikir hanya untuk kesempatan, menggunakan kesempatan dan kemudian memanfaatkan fasilitas untuk hidup yang lebih baik, memang enak tinggal di luar negeri. Memang waktu saya kuliah di Jerman, saya pikir sempat ada tawaran-tawaran juga untuk ini, yang membantu profesor di sana untuk di kampus, membantu beliau di kampus. Kalau tidak berpikir bahwa ya kita ini terima beasiswa dan ada kewajiban kita untuk kembali mengabdi ke bangsa dan negara kita gitu. Meskipun saya beasiswa itu dari pemerintah Jerman malah waktu itu, tapi kan juga ada kewajiban kita harus pulang gitu kan, karena ada komitmen yang harus kita penuhi di situ. Nah, tapi poinnya itu adalah menurut saya ya di samping komitmen kita sebagai penerima beasiswa, tapi penting juga negara ini menyediakan tempat ketika orang-orang yang kuliah di luar negeri atau yang di dalam negeri yang mempunyai kemampuan yang expertise yang baik, itu harus ada tempatnya untuk mereka mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki gitu. Nah, banyak teman-teman yang ya kuliah di luar negeri yang baik yang dapat beasiswa maupun yang biaya sendiri, mereka mau pulang gitu, tapi mereka merasa apakah ketika mereka pulang itu bisa kerja layak? Ya bisa kerja layak dengan tentu dengan penghasilan yang layak, dan apakah ilmu mereka itu kemudian bermanfaat atau tidak gitu ketika mereka pulang. Nah, disinilah saya kira ya pentingnya negara menyediakan tempat untuk mereka. Nah, kita sekarang punya BRIN ya. Saya kira ini baik. Dengan demikian, ini juga Badan Riset Nasional ini juga memberikan ruang dan kesempatan pada ya generasi muda kita, mereka yang belajar di luar negeri, ketika mereka pulang dengan kemampuan keahlian yang mereka miliki, ini mereka mendapatkan tempat dan ya bekerja baik di dunia riset atau di dunia pendidikan, atau di dunia kerja lainnya yang bisa menampung mereka untuk mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.